Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan seminar proposal saya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih telah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat, Bapak Insinyur Iketut Sugiantara MT, selaku dosen penguji 1, dan Ibu Niwayan Medayanti Mustika, STMT, selaku dosen penguji 2 sekaligus pembimbing. Saya Igusti Ayu Agung Rahayu Rintia Dewi, NIM 17621211045, kelas A1. Di sini saya akan mempresentasikan laporan saya dengan judul Redesain Gedung SLBC Kemala Bayangkari dengan pendekatan arsitektur ekologi di Kabupaten Tabanan. Baik, saya akan memulai presentasi. Baik, di sini yang pertama adapun lingkup pembahasan yang akan dibahas, yang terdiri dari Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Studi Literatur dan Preseden, Bab 3 Metodologi Penelitian, dan yang terakhir Bab 4 Usulan Program Arsitektur, Konsep, dan Tema. Selanjutnya, adapun latar belakang dari penelitian ini. SLB atau Sekolah Luar Biasa merupakan sebuah lembaga pendidikan formal yang melayani pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Di Kabupaten Tabanan, terdapat salah satu SLB mengkhususkan fasilitas pendidikan bagi penyandang tunagrahita atau bagi anak penyandang cacat mental, yaitu SLBC Kemala Bayangkari. Sekolah ini memiliki jumlah siswa saat ini 141 peserta didik, yang dimana terdiri dari 89 siswa laki-laki dan 52 siswa perempuan, dan memiliki 10 orang guru pendidik. SLB ini belum memenuhi standar perancangan sesuai dengan standar SLB, dan disesuaikan dengan kebutuhan anak tunagrahita pada setiap jenjang pendidikannya. Dari hasil observasi, perbandingan dengan standar fasilitas pada SLB dilihat dari rasio jumlah siswa dalam pembagian rombel dan ketersediaan ruang kelas, yang dapat disimpulkan bahwa SLBC ini kelebihan siswa dan masih kekurangan fasilitas ruang, serta beberapa kondisi fisik bangunan saat ini yang sudah mulai rapuh dan perlunya peremajaan untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan siswa. Adapun grafis siswa SLBC ini yang berdasarkan tingkat yang terdiri dari 3 jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMA. Berdasarkan agama, yaitu terdapat 2 agama yang dianut oleh siswa di SLBC ini, yaitu Hindu dan Islam. Dan yang ketiga berdasarkan umur yang terdiri dari 7-12 tahun dengan jumlah 36 orang, 13-15 tahun 35 orang, 16-18 tahun 39 orang, dan lebih dari 18 tahun 31 orang. Adapun latar belakang permasalahan dilakukannya redesain SLB ini. Yang pertama, kenyamanan siswa yang dimana melihat kenyamanan siswa di dalam bangunan. Yang kedua, jumlah siswa yang dimana melebihi ruang fasilitas yang tersedia saat ini pada SLBC ini. Yang ketiga, kelengkapan fasilitas yang tersedia, di mana belum memenuhi standar ideal dari sebuah SLB, seperti adanya beberapa ruang yang belum tersedia dan ruang-ruang yang belum memenuhi standar ukuran. Maka diusulkan perencanaan redesain gedung SLBC Kemala Bayangkari ini untuk lebih mewujudkan keamanan dan kenyamanan siswa. Adapun fasilitas yang tersedia saat ini pada SLBC Kemala Bayangkari ini. Yang pertama, ruang kelas dengan jumlah 10 ruang, laboratorium 1 ruang, perpustakaan 1 ruang, sanitasi yang belum tersedia, ruang bimbingan konseling 1 ruang, ruang bina diri 1 ruang, ruang guru 1 ruang, ruang kepala sekolah 1 ruang, ruang TU 1 ruang, dan tersedianya asrama putra dan putri. Dengan klasifikasi seluruh ruangan rusak ringan. Maka diusulkan perencanaan redesain bangunan SLBC ini untuk lebih meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan dengan merancang bangunan yang belum tersedia dengan desain yang baru untuk memenuhi seluruh standar sebuah SLB. Dalam topik ini akan merencanakan penambahan ruang kelas, pengembangan bakat, laboratorium, perpustakaan, bina diri, keterampilan, tempat ibadah, sesuai dengan standar ruang kelas pada sekolah luar biasa. Dan juga peremajaan bangunan yang sudah mulai rapuh melalui pendekatan arsitektur ekologi dengan menciptakan suasana ruang dengan pendekatan alam yang tenang yang dapat menunjang suatu kondisi ketenangan jiwa bagi para tunagrahita. Dalam perancangan ini, pendekatan alam yang diambil yaitu pemanfaatan energi alam secara psikologis yang dapat mengarah ke suatu upaya rehabilitasi mental anak. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam perencanaan redesain gedung SLBC Kemala Bayangkari ini untuk lebih memfasilitasi para siswa dengan fasilitas yang lebih nyaman. Yang pertama, memenuhi standar ideal sebuah pendidikan khusus sesuai dengan rujukan-rujukan yang ada. Yang kedua, mewadahi seluruh fungsi, sivitas, dan aktivitas pada sekolah ini. Yang ketiga, melakukan penyegaran kembali pada bangunan yang sudah mulai rapuh
Dan yang keempat, meredesain sekolah dengan tema dan konsep yang sudah ditentukan, dengan pendekatan-pendekatan baru pada desainnya nanti. Selanjutnya, terdapat beberapa literatur dari beberapa sumber, di antaranya, yang pertama, tinjauan redesign. Menurut Dikbud 1996 mengatakan redesign berasal dari bahasa Inggris yaitu redesign, yang berarti mendesain kembali atau perencanaan kembali. Dapat juga berarti menata kembali sesuatu yang sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Yang kedua, mengatakan redesign merupakan kegiatan perencanaan dan perancangan kembali suatu perubahan sehingga terjadi perubahan fisik tanpa merubah fungsinya, melalui perluasan maupun pemindahan lokasi. Dan yang ketiga, mengatakan redesign adalah suatu proses untuk menentukan tindakan-tindakan di masa depan yang sesuai melalui suatu tahapan pemilihan. Berikutnya, terdapat tinjauan pendidikan khusus atau SLB atau sekolah luar biasa. SLB adalah lembaga pendidikan yang bertujuan membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan atau mental, perilaku, dan sosial agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Adapun klasifikasi dari SLB, yang pertama SLBA, sekolah yang diperuntukkan bagi anak tunanetra atau cacat indera penglihatan. Yang kedua SLBB, sekolah yang diperuntukkan bagi anak tunarungu atau cacat pendengaran. Yang ketiga SLBC, sekolah yang ditunjukkan untuk tunagrahita atau keterbelakangan mental. SLBD, sekolah yang diperuntukkan bagi anak tunadaksa. SLBE, sekolah yang diperuntukkan bagi anak tunalaras. Dan yang terakhir SLBG, sekolah yang diperuntukkan bagi anak tunaganda. Selanjutnya adapun tinjauan SLBC atau sekolah luar biasa untuk golongan C adalah sebuah lembaga milik swasta yang dikhususkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau tunagrahita ataupun cacat mental yang artinya keterbelakangan mental. Tunagrahita juga memiliki istilah-istilah sebagai berikut: lemah pikiran atau feeble-minded, terbelakang mental atau mentally retarded, bodoh atau dungu ataupun bisa dikatakan idiot, cacat mental, dan mental subnormal. Adapun alur pemikiran direncanakannya redesain SLB ini. Yang pertama, ditemukannya permasalahan secara umum dan khusus yang merujuk pada objek, yang kemudian dilakukannya perumusan masalah untuk mencapai sasaran, yang dimana di sini mendapatkan kajian data mengenai standar-standar SLB pada umumnya yang dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dan memadai yang memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Dan melalui pendekatan arsitektur ekologi, yang dimana di sini akan merancang bangunan dengan pendekatan ekologi melalui pemanfaatan energi alam secara psikologis yang dapat mengarah ke suatu upaya rehabilitasi mental anak. Selanjutnya, adapun beberapa studi preseden yang saya gunakan dengan kategori preseden, setting terhadap lingkungan sekitar, pencapaian pada tapak, ruang terbuka, pola massa, fasad bangunan, interior ruangan, material bangunan, aktivitas pengguna, sirkulasi, bukaan tersedia, aktivitas dan fasilitas. Yang pertama ada SLBB Panggudi Luhur Jakarta Barat yang berlokasi di Jakarta Barat, yang dimana mengalami perkembangan yang sangat pesat terkait fasilitas bagi anak berkebutuhan khusus sangat minim di sana. Yang kedua, Centro de Rehabilitation Vandala yang berlokasi di Denmark, menampilkan desain yang sangat simpel tetapi tetap mengutamakan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, Dayang School for Deaf and Intellectually Disabled Children yang berlokasi di Dayang, Cina yang memberikan fasilitas pengajaran, olahraga, dan akomodasi bagi anak keterbelakangan mental dengan desain yang sangat simpel. Yang keempat, Daycare Center for Disabled Children berlokasi di Cahors, France sebagai pusat pengasuhan, sharing, dan koordinasi berbagai kegiatan untuk mendukung dan memulihkan anak cacat. Dan yang terakhir, Day Center Health and Housing for the Disabled and Archea Society yang berlokasi di Seregno, Italia dengan desainnya unik dan bisa beradaptasi dengan kondisi pengguna yang memiliki keterbatasan mental di mana perlu suasana yang membuat mereka nyaman. Dari kelima preseden ini akan menjadi referensi untuk tahap desain perencanaan redesain gedung SLB ini nantinya. Baik, selanjutnya adapun usulan spesifikasi umum proyek, yang dimana yang pertama ada karakteristik pengguna, yang dimana pengguna dari SLBC Kemala Bayangkari ini terdiri dari anak-anak hingga remaja dengan usia 7-18 tahun, dengan kelainan yang dimiliki yaitu tunagrahita atau cacat mental yang membutuhkan sarana pendidikan khusus yang memadai. Yang pertama, adapun jenis ruang utama pada fasilitas SLB, di mana terbagi menjadi standar ideal,
dan kondisi saat ini pada SLB Kemala Bayangkari. Untuk yang pertama ada ruang kelas dengan standar besaran ruang minimal 15 meter persegi dan 3 meter persegi untuk satu siswa dengan jumlah 5-8 orang di dalam satu kelas. Untuk kondisi saat ini pada SLB Kemala Bayangkari, besaran ruang kelas yaitu 4,5 kali 5, yaitu 22,5 meter persegi. Yang dimana di sini besaran ruang kelas satu dengan lainnya sama, tetapi jumlah siswa di dalamnya ada yang melebihi standar. Maka dari itu harus ditambahkan beberapa ruang kelas untuk memenuhi standar ideal luasan ruang kelas. Dan perlu pembagian siswa karena maksimal 5-8 siswa di dalam satu kelas. Melihat ini merupakan fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, adapun ruang bina diri khusus dengan standar besaran ruang minimal 24 meter persegi. Pada SLB Kemala Bayangkari belum tersedia ruang bina diri khusus untuk SLBC, sesuai rujukan standar minimal satu ruang pada satu sekolah. Maka dari itu perlu penambahan ruang bina diri ini. Dan yang terakhir, ruang keterampilan atau kesenian dengan standar besaran ruang minimum 24 meter persegi dengan lebar 4 meter persegi. Untuk ruang keterampilan pada SLB Kemala Bayangkari saat ini yaitu 8 kali 4 dengan total 32 meter persegi. Dari segi luasan sudah memenuhi standar, tetapi kondisi bangunannya sudah perlu peremajaan dan fasilitas furnitur yang belum lengkap, maka dari itu perlunya redesain untuk ruang-ruang tersebut. Selanjutnya, adapun persyaratan lokasi, di mana lokasi SLBC Kemala Bayangkari ini berada di Jalan Denpasar Gilimanuk, Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Dengan kondisi existing yang pertama yaitu analisis view. Untuk saat ini tidaklah ada view yang dipertahankan dari saat ini karena di sini memfokuskan pada bangunan yang dimana mengutamakan fungsi secara mikro. Yang kedua, batasan site. Untuk batas-batas site dari SLB ini, untuk sisi utara merupakan sekolah, sisi timur merupakan permukiman, selatan merupakan permukiman warga juga, dan juga akses jalan masuk menuju lokasi ini, dan di sisi barat merupakan lapangan umum. Yang ketiga, vegetasi. Untuk vegetasi yang ada di luar set hanya pohon peneduh dan vegetasi di dalam set hanya terdapat beberapa tanaman-tanaman kecil. Dan di sini perlunya usulan penataan landscape yang lebih baik guna menciptakan nuansa sejuk dan asli dari area site. Yang keempat, aksesibilitas dari luar ke dalam maupun sebaliknya, di mana site dapat dicapai melalui pintu masuk dengan berjalan kaki karena akses pintu masuk sekolah langsung terhubung menuju bangunan utama. Maka dari itu diakses dengan berjalan kaki. Yang kelima, analisa kebisingan. Kebisingan hanya bersumber pada arah barat yang merupakan akses jalan di mana kendaraan melintas. Dan di sisi utara yang dimana merupakan SMP 2 Kerambitan yang dimana kebisingan bersumber dari kegiatan para siswa. Untuk sirkulasi kendaraan, untuk penunjuk arah sudah cukup jelas pada akses jalan masuk menuju site. Akses masuk menuju site sangatlah sempit dan tidak dapat diakses dengan mobil berlawanan arah. Kurangnya area parkir pada site sehingga kendaraan parkir di bahu jalan. Dan yang terakhir merupakan sirkulasi pengguna di luar bangunan. Akses pintu sudah jelas dan sirkulasi pengguna untuk mencapai bangunan satu dengan lainnya cukup mudah dimengerti. Baik, selanjutnya adapun persyaratan arsitektur. Secara teori dalam perancangan arsitektur dan interior, konsep behavior setting mengandung unsur-unsur sekelompok yang melakukan suatu kegiatan, aktivitas, atau perilaku dari sekelompok orang tersebut secara konstan atau berkala dan pada suatu tempat atau setting tertentu. Yang pertama, adapun tata ruang dalam, yang dimana nantinya penempatan dinding penyekat atau lubang pintu atau jendela diusahakan simetris terhadap sumbu-sumbu denah bangunan untuk mengantisipasi kerusakan jika terjadinya gempa, agar pengguna di dalam bangunan tidak berbahaya. Yang kedua, adapun konsep bentuk ruang. Konsep bentuk yang akan digunakan adalah perpaduan bentuk geometris dan bentuk organis, yang dimana bentuk geometris adalah bentuk yang bersifat teratur dan memiliki pola yang cenderung kaku. Sedangkan bentuk organis adalah bentuk yang bersifat variatif karena berdasarkan dari dua bentuk geometris yang saling berpotongan. Dan selanjutnya adapun konsep warna pada interior ruangan. Warna adalah salah satu konsep yang memberi pengaruh psikologis seseorang baik secara positif ataupun negatif. Penggunaan warna adalah hal yang begitu sensitif bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Maka dari itu, beberapa warna yang bisa diaplikasikan pada desain interior ruangan nantinya adalah warna-warna yang lembut dan tidak ramai agar anak-anak tersebut tidak merasa tertekan jika berada di dalam ruangan.
Selanjutnya di sini ada pun metodologi penelitian. Yang pertama ada metode analisis yang terdiri dari metode pemrograman arsitektur, metode analisis keterkaitan dan hubungan ruang, metode pemilihan site, dan metode penyusunan konsep. Yang kedua, jenis dan sumber data, di mana metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian mengenai riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Yang di sini sumber data tersebut ada pun data primer dan data sekunder. Dan yang terakhir metode pengumpulan data yang di sini dilakukannya observasi lapangan, wawancara langsung, dan studi literatur ataupun referensi dari beberapa jurnal. Kemudian di sini ada pun usulan program arsitektur, konsep, dan tema. Yang pertama ada pun program fungsional yang melahirkan pola kegiatan sivitas. Untuk itu ada 5 kegiatan sivitas di sini. Yang pertama, kegiatan siswa di asrama, kegiatan siswa di sekolah, kegiatan guru dan kepala sekolah, kegiatan staf, dan pola kegiatan pengasuh. Adapun diagram pola kegiatannya dapat dilihat pada slide. Baik, untuk selanjutnya ada pun program performansi, yang dimana di sini adanya tuntutan ruang yang akan menganalisis pola pencahayaan, penghawaan, sifat ruang, dan suasana ruang dari SLBC Kemala Bayangkari ini. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, ada pun tabel program performansi untuk asrama sekolah. Untuk detailnya dapat dilihat pada slide juga. Yang terakhir, ada pun tema dan konsep dasar. Tema dan konsep dasar yang saya gunakan pada redesign gedung SLBC Kemala Bayangkari ini yaitu menggunakan konsep dasar humanis, di mana desain mengutamakan kebutuhan pengguna, desain yang melihat kondisi pengguna dengan keterbatasan yang dimiliki, dan desain untuk memastikan keamanan pengguna menjadikan manusia sebagai tujuan utama desain arsitektur, melihat fungsi sebagai fasilitas pendidikan khusus bagi anak keterbelakangan mental, dengan tujuan mengutamakan kenyamanan pengguna di dalam desain yang diwujudkan. Dan adapun tema di sini yaitu arsitektur ekologi, di mana penataan lingkungan dengan memanfaatkan potensi atau sumber daya alam melalui elemen-elemen arsitektur mampu seoptimal mungkin memberikan perlindungan terhadap sinar panas, angin, dan hujan, dengan tujuan pemanfaatan energi alam secara psikologis yang dapat mengarah pada suatu rehabilitasi mental anak. Baik, sekian presentasi yang saya bawakan pada pagi ini. Jika ada saya salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.